sebagian perokok itu dicabut oleh Allah sifat malu. Rata-rata perokok itu ditarik darinya oleh Allah moral yang baik. Tidak ada moral lagi, tidak ada sifat malu lagi. Padahal Nabi menyatakan al-haya la ya'ti illa bil khair. Sifat malu tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan. Enggak ada rasa malu lagi. Sebab mereka merokok, menghembuskan asap rokok di depan wajah orang tuanya, di depan anak istrinya, di depan komandannya, di depan atasannya, di depan guru agamanya, ya, di tempat-tempat steril. Bahkan sebagian mereka merasa lebih nikmat rokok itu kalau dia menghisap ini di bawah tulisan area bebas rokok, ini itu rokok lebih hangat. Makanya kata para ulama, kita kalau bukan karena rasa takut kepada Allah, nggak ada yang bisa kita sampaikan kepada manusia ini. Artinya apa? Manusia ini kalau nggak ada rasa takut kepada Allah, ucapan siapapun, sikap dari siapapun nggak akan dia gubris kalau nggak ada rasa takut kepada Allah Jalla wa'ala. Makanya survei telah membuktikan tidak ada yang mampu meninggalkan rokok kecuali karena nilai agama. Orang yang meninggalkannya karena Allah, karena dia tahu ayat-ayat dan hadis-hadis tentang rokok, kemudian dia takut kepada Allah, kemudian ketika dia tinggalkan karena Allah, sangat mudah bagi dia meninggalkan. Tidak perlu bacut-bacut, tiba-tiba ele uronya naju detiknya naju ji ibar kok. Tapi alasannya pelan-pelan. Rata-rata orang yang berkata katinggai tiba-tiba Ustaz Hanali, rata-rata tidak meninggalkan rokok. Ya, dan Nabi bersabda, innaka lan tad'a syai'an ittiqa'a lillah illa 'awadallahu khairan. Tidaklah engkau meninggalkan sesuatu karena Allah mewujudkan takwamu kepada Allah, melainkan Allah akan gantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Kesehatannya lebih baik, anak istrinya lebih baik, mudah salat tahajud, mudah bangun malam untuk salat tahajud. Orang yang tidak merokok itu mudah salat 5 waktu, senang ke masjid. Mau ustaz bukan ustaz, ulama bukan ulama, udah pernah belajar agama ataukah tidak, dia hati nuraninya mengingkari, tahu rokok enggak boleh. Enggak bisa dia bohongi hati nuraninya sini. Cuma perkata nurani tayo suka gepeka, semakin dilarang semakin gepip. Ya, nak ulah kepeng ro habis itu kok ro mati pidro ku mati kan ro mati. Tapi kita berbicara secara agama. Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Saling tolong menolonglah kalian di atas kebaikan dan ketakwaan. Allah berfirman, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd. Kaum mukminin dan kaum mukminat itu mereka bersaudara, mereka saling berloyalitas, sehingga mereka saling mengajak kepada hal yang ma'ruf dan saling mencegah dari hal yang mungkar. Ini yang membuat kita saling mengingatkan, saling mengingkari kemungkaran, saling mengajak kepada hal yang ma'ruf, bukan ingin mengurus urusan orang lain. Dan di dalam Islam tidak ada kaidah nafsi-nafsi. Di dalam Islam kaidahnya at-ta'awun 'alal birri wa taqwa. Dan para dokter pun berkata, jangankan perokok aktif, perokok pasif sendiri lebih berbahaya daripada perokok aktif jamaah. Ada beberapa waktu yang lama anak teman saya hampir mati, balita hampir mati gara-gara kena asap rokok keluarga besarnya. Acara walimah, dia bawa pulang kampung bawa anaknya alergi asap rokok. Kalau telat dibawa ke rumah sakit kena paru-paru basah. Bagaimana dosanya perokok? Ayat hadis tentang haram rokok juga sangat banyak tadi. Yang lain perlu kita perhatikan jemaah, ketika kita memudaratkan orang lain. Merokok di warung kopi, kena makanan. Bahkan sebagian mereka gelarnya profesor tapi enggak tahu adab, enggak punya moral dalam merokok. Titelnya S3, kupe S3 punya anak akhlak. Sebagian mereka pengajar agama tidak ada akhlak sedikit pun. Di warung kopi merokok, asap rokok kena makanan orang, masuk ke mulut orang lain, sehingga orang lain menjadi perokok pasif, lebih berbahaya daripada dia. Iya kan? Ada orang jamaah dia alergi asap rokok. Kalau kena asap rokok, kena paru-paru basah dia. Anak teman saya langsung dilarikan ke rumah sakit, hampir meninggal jamaah. Bahkan tidak sedikit ada orang yang meninggal karena dia perokok pasif. Berarti kan menzalimi orang lain. Orang yang menzalimi orang lain di kontorah, dia diberhentikan oleh Allah. Dia udah lewat as-sirat, jembatan udah lewat, semestinya langsung masuk surga karena dia pernah menzalimi orang lain, diberhentikan oleh Allah di kontorah. Berarti kalau puluhan tahun dia merokok, asap rokoknya memudaratkan orang lain, berarti betapa banyak pahala ibadahnya ditarik oleh Allah, diberikan kepada perokok pasif tadi. Atau dosa-dosa perokok pasif tadi diambil oleh Allah, diberikan kepada dia sebagai perokok aktif. Dakwah semampumu.